Bapak dan Ibu, mari kita sambut bersama Bapak Endra Kriswanto. Kepada Pak Endra, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sulta. Selamat siang ya Ibu Bapak semuanya. Senang sekali bisa hadir di sesi kita sore hari ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu mengawali sesi kita sore hari ini. Bapak Ibu, topik kita sore hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran matematik ya bagi siswa kita yang beragam. Saya yakin Bapak Ibu selalu menghadapi siswa yang berbagai macam ya, beragam karakternya, beragam minatnya, beragam kemampuannya. Nah, oleh karena itu saya berharap 2 jam ke depan kita bisa banyak berdiskusi bagaimana kita bisa meningkatkan layanan kita kepada anak-anak dalam rangka mengoptimalkan pembelajaran matematika. Baik, mungkin salah satu siapa yang mau share apa dampaknya perbedaan sudut pandang itu menurut Bapak Ibu? Mari silakan. Bolehkah berbagi gitu menurut Bapak Ibu? Menurut Ya, Ibu? selamat siang, Pak. Oke, baik. Silakan Bu Sri Ningsih. Mari. Kalau menurut saya sih karena melihat dari sudut pandang dari diri sendiri ya. Yang satu memang melihat sebagai angka 6, yang satu lagi juga hanya melihat sebagai angka 9. Jadi hanya lihat dari sudut pandang diri sendiri saja gitu. Bu Sri, kira-kira dampaknya apa di dalam pembelajaran ya? Kalau seperti ini, guru dan murid itu beda sudut pandang. Kira-kira apa dampaknya, Bu Sri? Dampaknya kalau menurut saya jadi kekeh dengan pendapatnya sendiri gitu. Oke. Kekeh dengan pendapatnya sendiri-sendiri ya, sehingga nggak ketemu gitu. Baik, terima kasih ya Bu Sri. Saya undang ini ada yang menjawab, ada Pak Muhammad Agung. Silakan Pak Muhammad Agung. Boleh berbagi sebentar, kira-kira dampaknya tuh apa tuh perbedaan sudut pandang. Mari silakan. Dampaknya mungkin dari yang tadi saya cek tuh Pak adalah hasil akhirnya yang siswa dapat. Dibantu di spotlight teman-teman. Ya silakan Pak. Ya, hasil akhirnya yang akan berdampak kepada siswa ketika memang kita ada perbedaan sudut pandang tersebut ya kan. Hasil akhir yang memang kita pengen dapat di A, siswa dapatnya di B gitu Pak. Oke, baik. Sehingga ekspektasi guru dan ekspektasi murid jadinya kira-kira bagaimana Pak? Lawanan dan kurang sejalan. Nah, itu ya. Baik. Pada hasil akhirnya dan juga pada ujungnya itu Pak. Yes, setuju Pak. Jadi perbedaan, terima kasih ya Pak Muhammad Agung ya. Jadi dua teman kita memberikan gambaran bahwa sudut pandang yang berbeda itu akan memberikan hasil yang berbeda. Sehingga ekspektasi kita dan ekspektasi kita sebagai guru dan murid itu akan berbeda. Terima kasih ya Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya kita perlu menyesuaikan ya. Jadi itu yang Bapak Ibu tadi tulis ungkapkan, saya simpulkan di sini hasilnya berbeda. Ini Pak Muhammad Agung tadi. Nah, ini yang penting ya. Jadi karena masing-masing itu sudut pandangnya beda, kalau saya benar, artinya belum tentu orang lain keliru ya. Seperti gambar ini kalau dilihat dari kiri 6, dari kanan 9. Nah, nanti kalau dari sisi yang atas sana beda lagi, dari bawah beda lagi gitu ya. Maka kita perlu menyamakan persepsi atau melakukan berbagai penyesuaian sehingga apa yang menjadi goal kita tercapai. Saya kepingin Bapak Ibu bisa berbagi keberagaman macam apa sih yang Bapak Ibu hadapi dan kira-kira itu bagaimana pengaruhnya dalam pembelajaran kita. Silakan, Bu Christine Siregar. Mari. Oke, perkenalkan nama saya Christine Siregar, saya dari Surabaya Grammar School, mengajar di jenjang SMP. Saya itu menghadapi keberagaman yang cukup ekstrim. Ada yang benar-benar bisa, gitu. Ada yang dia cuma satu kali kita ajarkan, dia sudah bisa. Jadi terkadang dia berpikir virtual, abstrak itu dia bisa. Gitu. Very good. Namun ada juga yang saya benar-benar harus struggle untuk mengajar. Karena mungkin terutama ini di kelas 7. Seperti ketahui kemarin di kelas 5 dan kelas 6 itu mereka di masa-masa pandemi gitu ya. Jadi ada siswa yang bisa saya katakan tidak bisa dengan metode perkalian. Baik. Jadi saya benar-benar
Struggling ya pada materi-materi prasyarat yang mendasar. Oke. Karena seperti kita ketahui, operasi kalian itu merupakan salah satu dasar di matematika. Yes. Jadi ketika tidak bisa, bagaimana cara saya mengajarkan bilangan negatif Berpengaruh kepada semua ya. Oke. Gitu ya. Nah, itu benar-benar sesuatu yang sangat bisa katakan gapnya terlalu besar gitu terhadap teman-temannya yang lain gitu. Yes. Dampak pada pembelajaran saya, jadi kerap kali pembelajaran saya itu harus mundur, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya set di RPP setiap harinya. Baik. Karena saya harus concern ke anak-anak, ada sekitar 2 anak yang tidak bisa. Jadi saya harus khususkan ke mereka gitu loh Pak. Baik, boleh saya eksplor lebih lanjut. Kira-kira Ibu mengajar satu kelas kurang lebih berapa? 20K, 30K, 25K? Oh, itu sekitar 20 orang. 20? Yang sangat saya katakan aja slow learner gitu ya. Yang kategori slow learner ada berapa banyak Ibu? Itu sekitar 3. Oke. Ya, that's good. Dalam satu kelas selalu ada ya. Saya kira ini kondisi tipikal ya. Ada yang slow learner, yang mungkin very slow learner, and also very low motivation gitu. Mungkin begitu. Tapi ada yang sangat cepat. Diajari sekali itu sudah apinya tersulut besar, atau bahkan tidak diajari dia sudah hebat di luar sana gitu. Oke, thank you ya Bu Christine sharingnya. Nanti kita coba lihat apa yang kita bisa lakukan bersama. Baik, terima kasih ya teman-teman sudah berbagi. Nah, ini ada motivasi yang rendah, betul ya. Jadi saya baca aja sekilas teman-teman. Jadi keberagaman tuh rupanya ada yang motivasi, ada yang kemampuan, ada yang minat ya. Nah, kalau kemampuan saya kira seperti yang disebutkan teman kita tadi, ada yang slow learner, ada yang normal, ada yang tinggi. Mari kita lihat lebih lanjut ya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah mau berbagi, mengawali diskusi kita. Baik, kita akan lihat 2 hal ya. Tadi teman-teman, Bapak Ibu sudah melihat keberagaman murid-murid. Nah, kita mencoba memahami keberagaman murid itu seperti apa. Saya kira kita paham semua. Tapi justru yang paling penting adalah strateginya mengajarkan matematik dengan murid yang beragam itu seperti apa sih? Saya nanti izinkan berbagi beberapa pendekatan yang mungkin Bapak Ibu bisa cobakan, namun juga perlu diperkaya dari pengalaman teman-teman Bapak Ibu yang lain yang sudah terbukti hasilnya baik gitu ya Bapak Ibu. Oke, jadi sebelum saya masuk pada bagian yang lebih lanjut Bapak Ibu, saya kira itu kondisi semua kita ngalami ya. Saya mengajar selalu ada saja anak yang tidak berminat sama sekali ya. Ada anak yang tidur, ada begitu ya. Tapi juga ada anak yang top banget gitu. Sampai dibina jadi juara olimpiade. Ada. Wah, itu gap-nya kan sangat tinggi gitu. Nah, kira-kira bagaimana kita menyiasati hal-hal seperti ini? Itulah sebabnya kalau tadi di pengantar dari Pak Wahyu tadi menyebutkan perlu pendekatan berbeda, perlu kreasi-kreasi yang berbeda, hal yang baru. Karena menurut data survei tadi, separuh dari responden anak-anak itu kurang suka dengan matematik. Ya, saya kira itu hal yang wajar, kita semuanya mengetahui hal itu. Baik, Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut, saya kepingin mengetahui kira-kira dari Bapak Ibu semua. Saya coba stop share. Saya ke Menti. Boleh dibantu link Mentinya? Apakah Bapak Ibu silakan masuk ke Mentimeter pada link itu dan Bapak Ibu bisa linknya sudah ada ya di chat box Bapak Ibu. Silakan, bisa mengisi ini. Nah, berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu selama ini, apa sih yang ada dalam pikirannya anak-anak tentang matematik gitu? Kata apa yang mewakili pikiran siswa itu mengenai matematik? Silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di Mentimeter. Oke, wah itu ada yang ngomong sulit itu rupanya cukup besar ya, sulit, susah, menakutkan, membosankan, membingungkan, tidak menarik, horor. Nah ini rupanya yang dialami kita semua ya sebagai guru matematik. Baik, terima kasih ya. Tapi yang paling besar itu sulit, susah, menakutkan. Menantangnya lumayan tuh ada di sana ya.
Menyenangkan juga lumayan, menyenangkan, menantang. Nah, tapi rupanya betul ya, di antara yang positif lebih banyak yang negatif ya, Bapak Ibu. Itu sudah ada 30 yang mengisi, terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi kita coba melihat aja yang dominan di sini sulit, susah, sama ya. Saya izin stop share, Bapak Ibu silakan melanjutkan lagi, nanti kita kembali berdiskusi ya dari hasil itu. Baik Bapak Ibu. Kita kembali ke bagian ini lagi ya Bapak Ibu, dari hasil Mentimeter ini kita punya gambaran. Saya kira itu gambaran umum lah yang mewakili matematik ya. Sebagian besar tuh ngomong sulit, susah. Tapi ada murid tadi di bawahnya itu ada yang ngomong menantang, menyenangkan ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang mari kita diskusikan. Ada kasus di sini, sebenarnya ini kasus-kasus yang terjadi sehari-hari ya Bapak Ibu. Saya coba tunjukkan kasusnya. Ini pengalaman dua siswa, Adi dan Ida. Bapak Ibu simak, ini pengalamannya Adi. Saya coba bacakan pelan-pelan. Adi itu seorang siswa dengan memiliki kelemahan dalam matematik ya. Nah, satu kali dia diminta gurunya mengerjakan soal di depan kelas. Wajar ya kita meminta itu. Selama 5 menit, Adi hanya menyelesaikan separuh bagian, ya, karena dia lemah. Untung-untung separuh ini ya, dan gurunya pun tidak memberikan bimbingan pada saat mengalami kesulitan. Adi diminta menyelesaikan lebih cepat, tapi akhirnya Adi tetap tidak bisa ya, duduk kembali dan tidak berhasil menyelesaikan soal tersebut. Nah, tentu hal ini dia sudah lemah matematikanya, malah membuat dia tidak happy ya, nggak senang dengan matematik. Oke, kasus kedua ya, Bapak Ibu. Nah, siswanya sebut saja Ida ya. Ini pengalaman real tapi nama Idanya bukan nama sesungguhnya gitu ya. Dia senang dengan matematik. Wah, dia punya cara-cara tersendiri lah menyelesaikan. Saya kira kita punya juga ya siswa yang demikian. Namun sayangnya gurunya itu sering meminta mengerjakan dengan cara yang sama, langkah-langkahnya sama seperti yang diajarkan guru. Nah, satu kali Ida memakai cara berbeda yang dia pahami lebih baik, namun gurunya tetap meminta ya menggunakan cara yang diajarkan. Nah, tentu saja ini menurunkan semangat belajar Ida. Nah, apa yang kita diskusikan, coba kita lihat dua saja pertanyaan ini. Nah, menurut Bapak Ibu tuh, tadi ada kasus Adi yang lemah, ya, kasus Ida yang sebenarnya dia kreatif, gitu ya. Namun kondisinya berbeda dua-duanya. Apa sih sebenarnya ya menurut Bapak Ibu mengapa guru Adi dan guru Ida itu demikian gitu ya? Saya yakin kita merefleksikan kalau kita punya murid seperti itu, apa sikap kita untuk membangun anak-anak tentunya ya. Lalu yang kedua, agar Adi dan Ida bersemangat termotivasi, kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan ya sebagai guru, sikap seperti apa? Apa yang Bapak Ibu mau berbagi dengan dua pertanyaan diskusi kita ini? Mari silakan kembali, saya undang. Untuk kasus yang pertama itu ya memang ada beberapa kasus yang mungkin saya pelajari dari teman-teman yang hanya menginginkan siswa itu menjawab berdasarkan pengetahuan dia, tapi guru tersebut tidak memberikan motivasi tambahan serta arahan menyelesaikan permasalahan soal yang dihadapi siswa tersebut. Sehingga ketika memang siswa tadi sebenarnya dia bisa gitu kan, namun dikarenakan ada beberapa hal mungkin di penyelesaian akhirnya siswa tersebut masih bingung dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, maka dari itu guru tersebut harusnya memberikan bantuan berupa motivasi dalam menyelesaikan, bisa juga berupa penyelesaian akhir dengan contoh yang berbeda gitu, atau memisalkan menyelesaikan permasalahan itu. Kalau kasus yang kedua, gurunya masih berkutat dengan pemikiran yang lama, yang dimana matematika itu adalah pembelajaran yang itu-gitu saja, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa bagaimana mendapatkan hasil 2 itu dengan cara yang lain. Maka harusnya adalah guru tersebut membuat dirinya, mengeksplor kembali dirinya agar bagaimana bisa seimbang dengan siswanya, mungkin lebih bahkan gitu. Ya. Sehingga tersebut juga bisa out of box gitu, keluar dari zona
mengajarkan matematika di kelas. Baik. Terima kasih ya Pak Muhammad Agung. Saya highlight pertama tadi pada kasus Adi dan Ida. Nah, apa yang harus dilakukan ya sehingga siapa tadi siswanya ini bisa belajar lebih baik ya. Mengapa? Pertanyaannya mengapa seperti itu? Karena memang sudut pandangnya beda ya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Pak Muhammad Agung tadi menyebutkan seharusnya memberikan bimbingan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau anak ini kesulitan separuh jalan, ya, ini anak lemah ceritanya. Kalau gurunya membimbing di depan, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya berhasil, maka apa yang terjadi? Anak ini kan jadi rasanya dihargai, pede gitu ya. Tapi kalau diminta tetap mengerjakan lebih cepat dan gagal, kemudian disuruh duduk, nah harga dirinya dia akan makin turun ya. Anak-anak teenagers SMP, SMA itu sudah mulai usia-usia apa ini namanya, usia remaja menginjak dewasa, perlu dibangun rasa percaya dirinya ya. Sepertinya sepele. Anak tidak bisa gurunya ini dibiarkan kemudian gagal gitu ya. Itu kan seakan-akan psikologisnya dia merasa malu di depan kelas. Tapi kalau diberikan bimbingan akan jauh berbeda. Itu ya poinnya. Lalu yang poin kedua tadi gurunya itu harus berpikir lebih terbuka ya, mau menerima out of the box sehingga tidak menggunakan cara itu saja. Nah, ini kembali lagi sudut pandang berbeda, hasilnya berbeda. Perlu kita melihat sudut pandang dari yang lain dari siswa. Baik, thank you ya Pak Agung. Jadi yang raise hand adalah Pak Bernardus. Silakan. Boleh berbagi Pak Bernardus. Ya, perkenalkan nama saya Pak Bernardus Dikson ya. Saya dari Sekolah Lentera Harapan Pemubuan di Lampung, Pak. Ya, silakan. Jadi sebenarnya saya setuju ya dengan yang disampaikan sama Pak Muhammad tadi. Jawabannya juga sebenarnya arahnya ke sana. Tapi mungkin saya coba bahas di bagian yang lain lagi gitu ya. Baik, silakan. Mungkin, poin yang berbeda ya, silakan. Ya, poin yang berbeda mungkin dari dua hal tadi itu, dua-duanya punya kesamaan dari gurunya itu adalah gurunya agak malas, Pak. Menurut saya ya. Maksudnya dia nggak sabaran dan agak malas gitu. Yang pertama karena ketika ngajarin anaknya di depan gitu dan dia nggak mau gitu ya untuk ngajarin membimbing pelan-pelan gitu, ya mungkin karena dia malas gitu untuk ngajarin anaknya pelan-pelan, pengennya itu anaknya itu yang cepet nangkep kayak gitu aja gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah ya sama sebenarnya, guru itu punya pemikiran yang sempit, tapi juga satu sisi juga bisa jadi juga gurunya malas juga untuk mengoreksi pekerjaan anak yang punya jawaban yang berbeda. Gitu ya. Karena ketika anak-anak itu punya jalan pemikirannya sendiri gitu, artinya kan guru harus coba menelaah ya. Ini langkah ini dia pakai cara apa ya? Karena cara kan banyak gitu. Kalau misalnya yang diajarkan dia itu dipraktekkan sama anak-anak di dalam mengajarkan soal-soal yang diberikan, itu kan pasti gampang untuk mengoreksi. Ketika anak-anak itu cerdas, dia punya cara-cara yang lain, ya guru kan nggak bisa main salah-salahin aja. Dia harus memahami dulu gitu ya. Ini langkahnya sesuai dengan aturan matematika atau tidak gitu. Nah, jadi dua-duanya itu saya lihat gurunya sama-sama malas gitu ya. Malas untuk melihat atau membimbing anak-anak gitu. Nah, solusinya ya sebenarnya sama yang sudah Bapak sampaikan tadi ya gitu. Sebenarnya ke arah situ juga. Yes. Terima kasih ya Pak Bernardus ya. Jadi ini lebih pada karakter ya, meng-highlight-nya gurunya malas. Saya kira kita semua berupaya dengan baik ya, apapun kesulitan siswa. Kadang-kadang Bapak Ibu berbagai macam tuntutan ya, materinya udah banyak gitu ya. Lalu mau bimbing siswa yang seperti itu tuh rasanya aduh habis waktu begitu ya. Tapi kadangkala itu dibutuhkan untuk satu momen tertentu. Nah, poin yang berikutnya tadi kalau mengkoreksi dengan cara berbeda-beda kayaknya akan takes time ya, makan waktu lebih lama gitu. Belum lagi kalau kita ngajarnya banyak, koreksiannya banyak, sudah pakai aja cara yang kayak begini gitu ya. Nah, maka dari itu sarannya Pak Bernardus tadi kembali bahwa perlu ya untuk
terbuka dengan menggunakan berbagai macam cara. Oke, Bapak Ibu. Ini ada yang raise hand, Ibu Wadatul. Silakan. Mungkin Ibu Wadatul kembali sudah siap. Silakan. Saya mau mengomentari yang kasus kedua untuk anak yang memiliki cara lain selain yang dimiliki guru. Ya. Seharusnya menjadi guru ya kita harus mengapresiasi dulu. Oke. Apresiasi. Sudah dilakukan itu bagus, ini sudah benar. Atau mungkin caranya yang panjang, nanti kita bisa, selain itu kita bisa memberi bimbingan juga. Oh ini loh ada cara yang lebih apa namanya pendek. Baik, baik. Lebih bagus. Oke. Ya, terima kasih ya Bu Wadatul. Wah, luar biasa ini poinnya, memberikan apresiasi. Justru sebaliknya ya, kalau anak punya cara berbeda, itu hal yang bagus bagi kita untuk belajar. Bapak Ibu, saya izinkan saya berbagi satu pengalaman. Satu ketika saya ini anak SMA kelas 10, saya masih ingat kelas 1 ya, salah satu murid saya. Dia kalau pelajaran matematik itu selalu ngaco. Bayangkan, kebetulan satu kelas itu, ini saya namakan ini kelas yang dalam tanda kutip banyak pengacaunya. Ya, kelasnya 34 orang. Murid-murid yang suka mengacau itu lebih dari 10. Biasanya kalau satu kelas itu kita punya 4-5 murid yang suka bikin kacau, bikin ulah itu, wah itu kan sudah luar biasa. Nah ini lebih dari 10 gitu. Tapi Bapak Ibu tahu, satu ketika ada satu anak itu bajunya awut-awutan terus ya, enggak terlalu niat belajar matematik. Nah ketika saya biasanya selesai mengajar, menjelaskan, latihan soal tuh anak-anak kan duduk mengerjakan sambil saya keliling. Saya duduk di samping dia, ya kebetulan ada bangku kosong. Saya ajak ngobrol sana sini, Lalu dia cerita satu hal, ternyata punya pengalaman masa lalu dengan gurunya di SMP gitu ya, menurut dia, sehingga dia jadi tidak minat. Tapi ketika saya lihat anak ini bukan anak bodoh gitu. Lalu saya coba sih kamu kerjakan nomor ini. Dia kerjakan tuh, tahu Bapak Ibu. Dia menggunakan cara yang totally different. Saya sampai kagum. Saya bilang gini, namanya Felix, saya sebut saja namanya Felix ya. Kerjakan ke depan. Saya bilang gitu. Nah, dia kerjakan tuh dengan cara yang luar biasa. Sampai jawabannya karena caranya itu tidak pernah terpikirkan oleh saya tulis di papan tulis, saya kasih kata excellent gitu ya. Tahu Bapak Ibu, responnya begitu dia selesai, saya kasih excellent di papan tulis, seluruh kelas itu pada tepuk tangan. Dan sejak itu ya, something happen gitu, sesuatu terjadi yang baik, hal yang baik yang terjadi. Felix ini the next meeting tanpa saya minta, tanpa diminta siapapun. Dia tuh duduk di depan sendiri, biasanya selalu duduk di belakang, ngerumpi, ngaco sama teman-teman. Dia duduk di depan, lalu bajunya tiba-tiba dimasukkan, Bapak Ibu. Ini yang saya maksud, satu momen itu berarti bisa mengubah segala sesuatu. Lalu teman-temannya pada pada komen gitu ya, bareng, "Wih, Felix gitu ya. Sekarang jadi niat belajar matematik." Oke, Bapak Ibu. Itu saya yakin Bapak Ibu sekian lama mengajar punya pengalaman yang berbeda-beda. Sekalipun sebagian besar tadi apa yang ada di pikiran anak-anak kita tentang matematik itu begitu rupa, namun ada sesuatu yang kita bisa lakukan ya. Perhatian kecil, ya, bimbingan kecil, kadang-kadang itu bisa berdampak pada sesuatu yang lebih besar. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau berbagi, kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih ya untuk kebersamaannya Bapak Ibu untuk partisipasinya berbagi. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilakan. Mari, sekarang waktunya QA ya. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang bisa di-sharingkan yang bermanfaat bagi kita. Mari. Apakah ada pertanyaan? Mari Bapak Ibu. Silakan. Ada pertanyaan, ada yang raise hand, Bapak Ibu boleh melalui chat. Ya, poin yang disampaikan sebelumnya tadi teman kita mengapresiasinya. Baik, Ibu Nur Fitria. Silakan Bu Nur Fitria. Mari. Iya Pak, saya mau bertanya.
terkait pembelajaran matematika ini ya Pak ya. Pertanyaannya adalah yang pertama pasti kenapa seperti kata-kata tadi apa yang terpikirkan ketika dibicarakan tentang matematika. Ada yang mengatakan susah, menyenangkan, menantang. Betul. Nah, ini saya kembalikan lagi bagaimana mengubah yang pertama mindset siswa-siswa gitu. Agar matematika itu bagaimana meyakinkan ke siswa bahwa matematika itu enggak sesulit yang mereka pikirkan gitu. Yang mereka pikirkan. Ya, Oke, very good question. Mungkin itu pertanyaannya dulu, Pak. Baik. Oke. Bagaimana mengubah mindset anak matematika itu supaya tidak sulit gitu ya. Oke. Saya berbagi aja pengalaman ya. Saya kira kita semuanya mengalami itu. Tadi pertanyaannya Ibu sebelumnya tadi menyebutkan anak masuk SMP masih belum lancar perkalian, nah itu kan akan menyulitkan kita, betul? Nah, kalau itu tidak kita beresin, ini saya cerita sedikit karena terkait ya, kalau itu tidak kita beresin, bukankah itu akan berdampak terus-terusan dan anak ini struggling? Anaknya struggling, gurunya struggling, ya kalau cuma struggling, tapi kalau sudah sampai putus asa kan kasihan gitu ya. Maka cara terbaik adalah dengan memberikan layanan kepada anak-anak yang memang belum catch up sampai dengan materi yang disyaratkan. Nah, itu kan ada boleh apapun namanya ya, mau remedial boleh, mau matrikulasi boleh. Saya pun melakukan itu. Anak-anak yang kelas 1 SMA ya, dengan nilai tertentu itu mereka wajib ikut matrikulasi gitu ya, mengulangi perkalian, mengulangi perpangkatan karena ini SMP ke SMA. Jadi kalau SD ke SMP lain lagi problemnya. Biasanya perkalian, pembagian, pecahan itu harus diulang-ulang terus. Kadang-kadang ada rekan yang berbagi begini, tiap hari, bukan tiap hari, tiap saat ada jam matematika. Dia selalu menggunakan istilah, yuk kita sarapan atau kita snack. Snacknya itu apa? Mengulang materi prasyarat yang belum. Ini rekan saya guru SMP. Dia kesulitan betul sampai dia menemukan cara. Saya selalu menggunakan cara sarapan atau snack. Snack time. Snack time itu spend 5-10 menit mengulang materi yang belum. Perkalian gitu ya. Mungkin diulang-ulang terus sampai 10 kali meeting. Pasti ada hasilnya lebih baik. Ya. Nah, ini salah satu cara yang kita bisa lakukan menghilangkan atau mengurangi image matematika itu sulit. Kita memberikan bantuan atau pertolongan supaya membuat matematika itu mudah. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Pertama, kepedulian kita ya untuk menjangkau mereka sampai mereka jadi oke, saya ngerti bahwa guru saya memperhatikan saya diajari kembali perkalian, misalkan daripada kasus yang di ini kan, memang Bapak Ibu ini butuh spend waktu lebih kita ya. Apakah itu di luar jam pelajaran? Kadang-kadang itu terjadi. Apakah kita bisa mengambil 5-10 menit untuk istilahnya itu mengulang kembali materi, memantapkan kembali, itu juga salah satu strategi. Ya. Nah, cara yang lain apa, Bapak Ibu? Kalau tadi image-nya matematik itu seperti itu, sulit, membosankan, dan macam-macam. Bagaimana mengurangi itu? Melalui kita sendiri. Berikan soal yang mudah. Pada awalnya ya, sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Biasanya kalau saya mengajar, saya punya koleksi soal. Soal kategori mudah itu tidak semuanya mudah. Mudahnya level 1, 2, 3. Mudah-mudah banget, mudah agak sedang, mudahnya juga tingkat mendekati menengah. Ya. Mudah, menengah, suka. Nah, bukankah kita tahu sebagai guru menjaga proporsi itu? Kadang-kadang kita sebagai guru itu nggak sabaran ya. Aduh, gitu aja nggak bisa. Saya langsung kasih yang ini. Jangan. Bapak Ibu, melalui soal-soal yang mudah terlebih dahulu, maka itu akan membangun kepercayaan diri anak-anak. Oh ya, saya bisa, gitu ya. Kalau saya bisa, kasih lagi yang lebih. Sedikit aja lah, angkanya diubah. Bagi kita, angka diubah itu, waduh, rasanya itu nggak keren banget lah ya. Tapi bagi anak-anak tuh kadang tuh susah loh, ya.
Yang mengalihkan masih susah, membagi masih susah. Angka diubah menjadi pecahan itu jadi lebih susah. Karena itu dibutuhkan ketelatenan kita untuk sedikit demi sedikit. Tugas kita sebagai guru itu membangun scaffolding, ya. Tahu scaffoldingnya seperti tangga-tangga itu, satu step aja dulu. Satu step ini masih belum dikuasai, diulang-ulang. Lalu pertanyaannya kan begini, lah kalau saya mengulang materi terus, kapan materi saya selesai, kan gitu ya. Target kurikulum saya kan nggak selesai. Saya biasa bisa ditegur oleh kepala sekolah, kan gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebenarnya dalam sistem kelulusan kita pun sekarang tuh kan sudah jauh lebih fleksibel, ya. Ujian nasionalnya sudah nggak ada, sehingga tingkat stressful-nya para guru itu saya yakin itu sudah sangat tereduksi, sehingga kita bisa mengajarkan materi-materi esensial saja. Selebihnya kita bisa memanfaatkan untuk membangun kepercayaan diri anak. Lebih baik anak itu memahami terlebih dahulu, walaupun kita spend more time untuk itu, ya. Kita investkan di situ sampai dia mendapatkan pemahaman, aha, saya bisa. Aha, guru saya peduli mau menolong saya. Kalau saya kesulitan, ya. Jadi ada dua hal Bapak Ibu. Pasti sikap kita yang utama, ya. Jadi teman-teman sepakat bahwa memberikan bimbingan, memberikan apresiasi, ya, itu bagian sikap kita. Namun secara teknis kita juga melakukan, kasih soal bertahap lah, yang gampang-gampang dulu, ya, levelnya yang C1, C2, jangan langsung C3 lah, biasanya guru nggak sabaran, C3 aja tuh paling jelek, enggak, C1 dulu lah, gitu ya, nggak apa-apa kok. Kalau kita butuh waktu lebih nggak apa-apa, ya. Itu pengalaman saya. Dan ketika PD-nya anak itu terbangun, Bapak Ibu, hal lain bisa kita kembangkan, ya. Kalau PD masih belum terbangun, wah itu akan sangat kasihan muridnya. Dan juga kita sendiri akan lebih struggle. Oke, gitu ya Bu Nur Fitria. Saya bukan mau memberikan tanggapan, saya mau bertanya lagi Pak. Baik, silakan. Seperti tadi case yang Bapak katakan, bahwasanya ini saya mau coba nih, yang seperti temannya Bapak ada breakfast atau ini snack time gitu ya. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara melakukan diferensiasi pembelajaran? Oke, gitu. baik. Ada yang slow learner, ada yang cukup cepat gitu ya. Bagaimana cara mendiferensiasikan pembelajaran ini gitu? Karena kalau soalnya terlalu mudah, bagi anak yang memang kemampuannya cukup tinggi, dia akan merasakan cepat bosan gitu kan. Nah, betul. Bagaimana cara melakukan? Baik, oke, saya langsung jawab ya. Nanti saya ada kasus ketiga yang kita bisa diskusikan di sini yang related. Bagaimana mendiferensiasi pembelajaran? Yang pasti begini, kita ngadepin satu kelas tuh pasti ada yang slow, ada yang medium, ada yang fast, ada yang very fast mungkin, ya. Maka pendekatan kita perlu mengakomodasikan kemampuan-kemampuan ini. Approach kita berbeda, ya. Approach itu bisa metode. Kalau pada anak yang lemah, saya menggunakan cara ini tidak ngerti, langsung abstrak dia tidak ngerti. Mungkin dengan cara yang lain, ya, dengan cara gambarkah, dengan cara apa? Dengan cara peragakah, atau dengan penjelasan diulang lagi. Bisa saja begitu. Lalu bagaimana memanage yang lebih? Nah, kalau yang lebih itu biasanya bisa kita atur begini. Guru kan biasanya tidak kekurangan akal gitu ya menghadapi anak-anak yang kayak begitu. Maka salah satu mungkin yang bisa dilakukan adalah kita menyediakan soal-soal yang menantang bagi anak-anak yang kayak begini. Dia diajari ini sudah ngerti. Oke. Jadi saya punya kumpulan soal ini, ya. Setelah selesai kita menjelaskan, misalkan saja begitu, kemudian masuk pada latihan soal. Kalau ini soal ini level awal, soal nomor sekian sampai nomor sekian level menengah. Nah, yang suka tantangan silakan mencoba soal level ini. Nah, itu bagus, Bu. Sekaligus kita melakukan diagnosa. Syukur-syukur kalau memang betul Ibu ketemu murid-murid yang jago banget, bisa dikasih soal yang lebih advance, ya, dan bisa dibimbing untuk pada tahap selanjutnya. Oke. Nah,
Saya punya pengalaman membimbing anak itu dari olimpiade yang level rendahan sampai ke tingkat internasional, bahkan sampai meraih medali emas IMO. Ya, jadi memang dibutuhkan kejelian kita, dibutuhkan kita maulah ya sedikit susah begitu demi untuk ya memfasilitasi pembelajaran anak-anak yang berbeda-beda. Ada cara yang lain, saya kira teman-teman setuju dan banyak dilakukan, mengajarkan sikap peduli kepada anak-anak di kelas matematika. Mereka yang cepat, yang punya kemampuan bagus, biasanya tuh kan karakternya juga baik ya. Biasanya anak yang pintar-pintar itu juga baik gitu karakternya. Tolong dong teman kamu yang masih belum ngerti, dibantu diajarin. Boleh juga begitu, mau pakai tutor sebaya, silakan saja ya. Mau pakai cooperative learning, mau pakai collaborative learning. Kalau cooperative learning dengan project ya biasanya. Tapi simple aja lah, ajarkan itu kepada mereka. Let's say satu kelas itu ada 20% lah ya yang fast learner. Yang slow learner 20% lah misalkan. Nah, nanti mereka bisa diberdayakan untuk itu. Gitu ya Bu Christine ya. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Butuh waktu, yes butuh waktu. Ya, tapi ketika kita itu membiasakan itu, apa sih yang tidak sulit, Bapak Ibu? Segala sesuatu itu sulit loh. All things are difficult pada awalnya. Until they are easy. Gimana caranya jadi mudah? Biasakan aja. Nanti lama-lama jadi mudah gitu ya. Saya membina anak-anak untuk olimpiade awalnya susah gitu. Susah banget. Siapa bilang soal olimpiade itu mudah? Tapi dengan membiasakan tuh bisa gitu ya. Gitu ya Bu Christine. Sudah cukup membantu, baik. Ini satu lagi deh Pak Abednego, silakan Pak Abednego. Mari. Terima kasih Pak Hendra buat waktunya ya. Jadi menurut dengan kurikulum yang baru ini mungkin kita sebagai guru juga diberi kesempatan Pak ya, karena ada pembelajaran berdiferensi. Betul. Jadi di situ emang kita perlu ada asesmen diagnostik dulu ya. Untuk tanda kutip mengelompokkan siswa mana yang low, ponghek, sama cara belajar. Dari situ emang saya belajar di situ ada tiga perbedaan. Yang pertama guru bisa berbeda prosesnya, sama produknya, sama perbedaan untuk asesmen atau penilaian. Jadi emang guru diberi kemerdekaan untuk melakukan hal itu. Emang kalau kita lihat emang perlu ekstra effort dari guru ya, karena guru kalau kita proses mungkin guru akan menyediakan berbagai macam metode dan prosesnya. Kalau produk, guru juga bisa memberikan penugasan yang berbeda setiap anak tergantung minatnya di mana. Sama kalau penilaian emang diizinkan guru itu memberikan soal yang berbeda-beda di satu waktu penilaian. Itu yang saya pahami dulu, nanti kalau memang salah tolong dikoreksi. Yang itu menurut saya ada kebebasan di kurikulum baru ini untuk guru ini melakukan berbeda-bedaan setiap siswa. Tapi emang jadi kendala, emang takutnya kita itu dicap sebagai guru yang ngeces anak atau pilih, oh anak kurang pinter, anak pinter, itu yang jadi PR guru kita. Jadi emang gimana caranya kita melakukan itu supaya smooth, supaya anak itu tidak merasa pilih, oh saya kurang pinter. Yang pinter itu sih Pak kendala-kendala yang mungkin kita sambil belajar ke situ gitu. Tapi dengan kurikulum merdeka ini menurut saya kita sebagai guru juga terbantu dengan ini. Jadi kita menambah wawasan untuk bisa mengajarkan, karena emang di situ terapan adalah anak belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Itu yang saya coba pahami sih Pak, begitu. Terima kasih. Baik Pak Abednego, wah luar biasa ya sharingnya. Ini teori differentiated instruction learning Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa mendiferensiasi? Tadi saya menyebutkan langsung tindakan gitu ya. Sikap kita itu juga menunjukkan satu diferensiasi kepedulian ya. Kemudian proses. Pak Abednego terima kasih menyebutkan proses. Proses itu bicara pendekatan yang berbeda, sehingga anak punya pemahaman yang baik. Apapun prosesnya, tiap anak bisa saja berbeda-beda. Ada yang anak itu suka diajari XY variabel sudah, wah begitu cepat. Tapi ada anak yang tidak ngerti apa-apa tuh X apa tuh Y gitu ya. Susah sekali. Maka kita perlu merancang satu proses yang berbeda. Nanti saya akan share satu proses yang berbeda kayak apa yang kita bisa terapkan langsung. Kedua, produk ya.
produknya juga berbeda. Oke, produk itu produk dan juga penilaian biasanya terkait gitu ya. Kalau misalkan saya masuk ke penilaian gitu ya, produk ini melalui assessment yang berbeda-beda. Jadi di saat yang sama Pak Abed itu meng-highlight bahwa boleh melakukan assessment yang berbeda. Yang anak kemampuannya segini diberikan soal yang seperti pada kemampuannya. Asalkan itu mengcover kompetensi yang harus dikuasai gitu ya. Oke, terima kasih ya. Saya kira differentiated instruction learning bisa diterapkan kalau dalam hal proses, produk ataupun penilaian. Saya tambahkan sebenarnya dalam banyak hal itu yang menjadi difference, yang membedakan betul, yang diingat anak lebih long lasting itu adalah kepedulian kita kepada anak-anak ya. Jadi sikap kita sebenarnya itu sangat penting. Cuman memang betul ya dalam teori biasanya itu tidak banyak diulas. Oke, terima kasih ya Pak Abednego. Baik, Bapak Ibu, kita coba lanjut lagi ya, masuk pada bagian yang kedua. Saya akan coba share screen kembali, lanjutkan kembali Bapak Ibu. Saya punya satu, nah ini ya, satu teka-teki buat ice breaking. Silakan ditebak gitu ya. Pertanyaannya simple aja. Mana yang tidak termasuk dalam kelompok ini ada A, B, C, D ya. Menurut Bapak Ibu, which one does not belong? Maksudnya mana yang paling berbeda? Gampangnya begitu. Silakan Bapak Ibu boleh tuliskan di chat. Boleh jawab A, boleh jawab B, boleh jawab C, boleh jawab D. Silakan. Oke, di sini ada C, D, A, C. Ada yang B? Ini A, C, D. Nah, semuanya bisa dapat ya. A, B, C, D. Oke, saya yakin masing-masing Bapak Ibu punya alasan. Saya langsung aja minta yang menjawab C. Alasannya apa? Apa yang berbeda di C? Oke, di sini ada Pak Dimas. Pak Dimas semuanya berbeda. Kira-kira gimana? Pak Dimas boleh share? Oke, menurut saya di sini semuanya berbeda, Kak. Dilihat dari yang A, itu dia berbeda karena yang lainnya itu berbentuk lingkaran, sementara dia sendiri berbentuk bintang. Yang B berbeda karena dia sendiri menggunakan topi. Yang lain tidak ada. Yang C dia berbeda karena tidak menunjukkan jempol dan dia sepertinya hanya wanita sendiri. Yes. Yang D berbeda warna. Berbeda warna. Oke, excellent. Ini jawaban yang komprehensif ya. Semuanya bisa berbeda. Oke, thank you ya Pak Dimas ya. Satu lagi. Nah, sekarang ini angka 9, 16, 25, 43. Kira-kira apa yang membedakan ya? 9 karena satu digit. Nah, tuliskan alasannya sekalian Bapak Ibu. 16 kenapa 16? Mungkin karena apa ya? 16. Ya, semuanya bisa beda lagi. Ibu Christine sudah menemukan. Ini ya ada yang raise hand, boleh berbagi, mau berbagi, silakan. Menurut saya di antara 4 bilangan itu yang berbeda adalah 43. Okay. Karena yang lain because the other number is bilangan kuadrat. Oke, square number. The other number, all the other numbers are square number. Semuanya bilangan kuadrat kecuali 43 betul. Iya. Thank you ya. Ya, you're welcome, sir. Nah, jadi semua itu bisa berbeda ternyata. Sudut pandangnya berbeda, maka hasilnya berbeda ya Bapak Ibu. Jadi itu saya kira message penting bahwa murid-murid kita itu berbeda. Karena itu ada baiknya kita perlu melihat sisi yang mereka lihat gitu ya. Oke, yuk kita kembali berdiskusi ya, singkat aja. Ini kasus yang berikutnya, kasus 3 siswa seperti yang dialami oleh Ibu Christine tadi ya, menyebutkan ada yang lemah ya. Ini 3 siswa XYZ gitu gampangnya berada di kelas yang sama, yang satu minatnya rendah ya. Sehingga perlu dituntun satu persatu baru bisa belajar dengan baik. Lalu siswa Y yang sedang-sedang saja, kemampuan rata-rata, dia cenderung bisa ngikuti, sesekalilah perlu dibantu. Siswa Z memiliki kemampuan minat yang tinggi, cenderung cepat dan belajar melampaui teman-temannya. Ya, sering menggunakan cara-cara yang berbeda. Nah, pertanyaannya simpel.
Tadi sebagian sudah saya jawab. Tetapi ya, kita akan eksplor lagi. Ada cara yang lain lagi ya. Sebenarnya kalau kita melihat kebutuhan anak-anak ini kan beda. Siswa X, siswa Y, siswa Z. Betul? Sehingga pendekatan kita tentunya jadi berbeda. Nah, lalu yang kedua, gimana cara mengajarkan mereka itu pada saat yang sama? Kembali ya, silakan bisa Bapak Ibu berbagi. Yang punya pengalaman yang sudah terbukti dan itu bisa dibagikan kepada kita ya. Sebenarnya kalau siswa X, Y, Z, siswa yang lemah, siswa yang sedang, siswa yang cepat, apa sih yang mereka butuhkan? Treatment kita seperti apa sih gitu ya. Nah, lalu bagaimana mereka ini satu kelas gitu, sama seperti yang di-share-kan teman kita tadi, differentiated tadi. Oke, silakan. Ada yang mau berbagi? Baik, ini ada Ibu Indah menjawab tergantung sudut pandangnya. Ini jawaban yang diskusi ini atau yang awal tadi ya. Mungkin Ibu Widianti, nah ada di depan kamera saya. Kalau menurut Ibu Widianti, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan siswa X, Y, dan Z masing-masing? Atau mungkin yang kedua, menghandle mereka dalam satu kelas itu berdasarkan best practice-nya Ibu Widianti kira-kira seperti apa? Boleh berbagi, Ibu? Menurut saya ya, karena kemampuan siswa yang berbeda-beda, jadi cara kita pun juga harus berbeda dalam mengajar, begitu. Jadi seperti yang tadi Bapak sebutkan, bahwa perlakuan kita untuk siswa tertentu, mungkin bagi yang slow learner bisa diberikan bantuan lebih, sedangkan untuk yang rata-rata ya sesuai standar. Kemudian untuk yang fast learner bisa kita kasih misalnya materi tambahan begitu, sehingga selain pelajarannya tercover semua, juga anak-anak yang fast learner juga nggak bosan. Karena kalau memang kita terlalu fokus, kadang-kadang kita sebagai guru seringkali kita terlalu fokus pada yang slow learner, sehingga yang fast learner seakan-akan kayak diabaikan dan mereka jadi mengganggu kelas begitu. Nah, jadi mungkin salah satu caranya ya kita memberikan soal yang menantang begitu bagi mereka, sehingga mereka bisa tetap fokus di kelas, dan juga yang slow learner juga tidak merasa terlalu tertinggal seperti itu. Seperti itu sih Pak menurut saya. Baik. Thank you ya sharingnya. Kadang-kadang kita itu fokus pada kelompok siswa tertentu. Slow learner kah gitu ya. Slow learner jadi fokus gitu ya. Tapi kadang-kadang ada guru juga fokusnya pada yang pinter-pinter gitu. Kasih soal yang menantang-menantang, susah-susah, sehingga image-nya matematika itu jadi susah gitu ya. Maka kita perlu keseimbangan itu. Oke, thank you Bu Widianti untuk sharing-nya. Mungkin ada satu teman lagi, boleh berbagi? Iya Pak, sebenarnya kasus ini saya alami ya di kelas saya sendiri. Karena di kelas saya yang berjumlah 25 siswa itu emang ada satu orang yang paling tinggi kemampuannya, selanjutnya rata-rata, dan selanjutnya lagi slow. Jadi yang saya praktikkan ketika saya mengajar, mereka memang mendapatkan pembelajaran yang sama, namun teman yang tadi yang mampu tadi, saya efektifkan tutor sebaya Pak. Oke. Ya, saling mengajarkan sama teman-teman yang nggak bisa tadi. Ya. Jadi tujuan kita sama-sama tercapai kayak gitu, seperti itu Pak. Baik, terima kasih ya. Jadi sempat saya menyebutkan tutor sebaya, ternyata Ibu Nur Fitria melakukan itu. Nah, ini keuntungannya apa tutor sebaya itu ya? Kalau kita lihat tuh sepertinya kan satu, supaya anak-anak menjadi peduli ya, yang lebih bisa peduli, lalu yang kurang pun mendapatkan haknya gitu ya. Tanpa harus guru. Bukan berarti guru tidak bertanggung jawab, enggak ya Bu Nur Fitri, tapi ini memberdayakan gitu. Kedua, sebagai guru kita kan jadi less of energy gitu ya, menghemat tenaga kan. Kalau teman-teman lain tuh bisa dilibatkan tuh akan alangkah baiknya gitu ya. Berbagi, namun juga di saat yang sama menolong beban kita sebagai guru. Bayangkan kalau ngajarnya banyak banget. Dari Bapak Ibu ngajarnya wajar-wajar 24 oke gitu ya. Saya pernah mengajar tuh seminggu 40 jam pelajaran kali 40 menit. Waduh, it was very tiring ya Bapak Ibu. Maka kita perlu pintar-pintar menghemat energi. Baik, terima kasih Bu. Ada tambahan lagi? Silakan.
mungkin ini Pak, terkadang bahasa penyampaiannya oleh teman tutor sebaya itu lebih mudah dipahami gitu. Itu juga satu. Oke, excellent. Ini poin ya, poin yang ditambahkan. Waduh, terima kasih ya Bu Nur Fitria. Poin bahasanya lebih nyambung kalau temennya sendiri ya. Itu poin penting. Kadang-kadang guru yang menjelaskan diulang-ulang nggak ngerti-ngerti. Tapi begitu dijelaskan temennya, so simple gitu ya. Oke, terima kasih ya Bu Fitri untuk sharingnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan coba kembali kita ke materi kita. Saya izin share kembali. Baik, itu tadi ya, sudah beberapa teman sharing. Nanti kalau mau men-sharingkan ada satu kali lagi. Nah, saya pengen kita, terima kasih ya, tadi sudah ada yang mengisi ini, karena link sudah diberikan sebenarnya melalui Google Form. Bapak Ibu, saya akan coba mengirimkan link Google Form-nya, tapi sekali lagi Bapak Ibu bisa mengisi langsung di sini. Ada beberapa pertanyaan. Jadi ini untuk mengetahui saja, untuk melihat kira-kira kalau kita punya pendekatan mengajar itu seperti apa. Bapak Ibu mungkin yang sudah mengisi boleh langsung berbagi berapa skor pada pendekatan abstrak, pendekatan visual, konkret, dan pendekatan atau menggunakan teknologi. Silakan, ada yang mau berbagi? Tadi yang sudah mengisi dan sempat merekap, silakan. Ibu Lucia boleh berbagi nih, Bu Lucia, silakan. Kira-kira menurut Bu Lucia apakah cocok atau enggak cocok sama sekali ini kayaknya? Silakan, Ibu Lucia, apakah bisa berbagi sebentar, Bu Lucia? Mari, silakan. Ibu Lucia Lukito. Boleh di-unmute, Ibu Lucia? Mari, Bu Lucia. Boleh di-spotlight? Ya, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Bu Lucia. Silakan. Sepertinya cocok ya, Pak, ya? Oh, cocok ya. Jadi di sini yang paling tinggi visual ya, Ibu. Oke, ceritakan. Sehari-hari kalau mengajar memang lebih banyak menggunakan ilustrasi, gambar gitu atau bagaimana? Silakan. Dengan gambar, kemudian mungkin juga dengan alat peraga. Alat peraga, oke. Baik. Kemudian saya berusaha sebisa mungkin untuk setiap soal, setiap gambar itu ditampilkan di layar. Baik, oke. Oke. Bu Lucia boleh tanya mengajarnya di SMP apa SMA, Ibu? Kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. Oke. Boleh ceritakan alat peraga apa yang paling menolong selama Ibu mengajar? Ya. Kalau alat peraga untuk SMA itu memang agak sulit ya, karena materi alat peraga untuk materi SMA itu lebih cenderung ke sudah perhitungan aljabar. Jadi mungkin yang saya maksudkan dengan visual ini, kita menampilkan di layar. Oh baik, oke. Media ya. Gambar medianya, ya. Baik. Ke sana sih Pak. Yes, setuju ya. Kalau SMA alat peraganya tidak banyak, memangnya lebih banyak ke visual, mungkin juga animasi pada bagian-bagian tertentu ya. Baik. Thank you ya, Bu Lucia. Saya bisa share adalah baik, silakan. Alat peraga terutama yang mengukur ini Pak, volume of sound revolution ya. Ya, oke. Itu saya suka menggunakan ya seadanya alat yang ada di kelas. Ya, oke. Nah, ini idenya saya menggunakan seperti ini alat kalender. Nah, ini sebagai mungkin saya coba ini supaya background saya biar nggak blur ya Pak ya. Silakan Ibu, silakan. Ya sudah. Nah, sudah clear. Ini sebagai poros revolusi. Porosnya, sumbernya ya. Kemudian ini lembaran ini bisa saya lipat-lipat membentuk sesuai dengan shape-nya.
Oke. Nah, supaya mereka paham ini maksudnya apa sih begitu. Ini alat peraga yang saya suka gunakan. Di samping juga ada kalau alat ininya aplikasinya pakai GeoGebra atau Desmos kayak gitu. Oke, very good. Ya, itu sih. Thank you, Bu Lucia ya. Teman-teman, ini salah satu contoh ya. Kalender itu lembarannya sebagai luasan ya. Kalau diputar jadi volume benda putar, dalam bahasa Inggris the volume of solid revolution. Itu materi yang tidak mudah bagi anak SMA membayangkannya ya. Saya share, ada satu teman saya kreatif sekali. Bapak Ibu, Bu Lucia tahu dinamo? Puter-puter itu terus ditempelin satu kawat berbentuk lengkung. Kemudian ketika diputar, ini loh jadinya benda putarnya kayak begitu. Ya, sangat menarik. Saya terima kasih ya untuk Bu Lucia sudah berbagi. Dan saya kira dengan menggunakan teknologi, kita jauh lebih terbantu untuk saat ini ya. Kebetulan saya tadi juga sempat melihat ini. Nah, ini kan diputar-putar kayak gitu ya. Kira-kira gini ya Bu Lucia. Kemudian nanti tambahan yang muter ada satu bagian. Nah, satu titik itu diputer yang merah. Ya. Kira-kira gitulah. Saya percepat saja. Nah, nanti sampai jadi kayak begitu kan lama-lama. Baik. Oke, ini salah satu peraga sebenarnya kalau di level SMA dalam bentuk animasi gitu ya. Terima kasih Bu Lucia. Bapak Ibu yang lain boleh berbagi di sini. Oh, ini sudah ada lagi. Ibu Rina, abstrak 10, visual 11, konkret 12, teknologi 10. Boleh berbagi Ibu Rina? Silakan. Mari. Iya, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, silakan. Iya Bapak. Saya di sini ini kali kedua untuk mengisi karena tadi itu saya tidak mencatatnya. Oh iya ya, silakan. Ya, ini kali kedua. Kira-kira sama juga hasilnya konkret ya Pak. Gimana? Hasilnya juga sama konkret. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya mengajar di jenjang SMP Bapak. Untuk konkret di sini kan beberapa bagian di pelajaran SMP. Kelas 9 ada tentang yang bagian kongruen. Karena anak-anak di sini itu sangat suka bermain juga, saya memadupadankannya dengan benda-benda di sekitar sini. Jadi mereka langsung mengobservasi sendiri dengan objek yang ada di sekolah. Iya. Kemudian untuk yang ada beberapa juga yang konkret di sini karena ada salah satu materi yang tentang persamaan kuadrat ya Pak ya, agak abstrak juga kan itu. Dengan mengambil contoh dari ilmu kefisikaan, kebetulan saya jurusan fisika tapi mengajarnya matematika, dan saya menggunakan alat itu ya Pak ya, situs simulasi dari PET itu loh. Oh, PET, ya. Betul. Oke, aplikasi PET ya. Betul, saya menggunakan itu dengan mengajarkan bagaimana cara membuat persamaan kuadrat di kehidupan sehari-harinya seperti apa dan bagaimana bentuknya. Seperti itu sih Pak. Oke. Thank you ya sharingnya. Kalau saya melihat angka-angka ini cukup berimbang, artinya Ibu antara abstrak, visual ya, kalau peraga lalu teknologi cukup seimbang. Kira-kira dalam mengajar sehari-hari apakah benar seperti ini atau kayaknya kok nggak cocok ya dengan saya? Nah, menurut Ibu bagaimana? Karena di sini lebih cenderung di sekolahnya anaknya juga sangat beragam. Kemudian saya istilahnya memutar otak bagaimana anak-anak itu juga bisa paham tanpa membebankan mereka. Jadi saya memadupadankan dengan teknologi berdasarkan mood mereka di hari itunya gitu Pak. Jadi langsung alhamdulillahnya langsung ada ide dari kami gitu. Sebagai salah satu contoh, saya menggunakan teknologi untuk mengaplikasikannya di aplikasi Flight Radar, dan itu saya combine dengan materi koordinat. Jadi mereka juga tahu bagaimana sih membuat koordinat yang baik dengan benar dengan mengkaitkannya di teknologi di Indonesia. Oke, terima kasih ya.
Jadi Ya, Ibu sama-sama, Pak. rasanya berimbang ya, mau pakai teknologi, mau pakai yang peraga, mau pakai kalau abstrak pastilah ya. Karena memang kita mengajar matematik itu Betul. level SMP SMA memang mostly dituntut abstrak ya. Betul. Oke, terima kasih ya untuk sharingnya. Baik Bapak, Bu sama-sama. Rina, Iya, saya sama-sama. undang kalau masih ada satu lagi sukarelawan yang mau berbagi dari hasil ini, silakan. Hasil hitung-hitungannya apakah sudah ketemu dan cocok, atau mungkin saya kepingin ini nggak cocok ini kayaknya gitu ya. Apakah ada Bapak Ibu? Boleh? Kalau boleh saya minta seorang Bapak begitu, apakah sudah selesai mengisi tadi Pak Apipin? Atau belum? Boleh berbagi kah Pak? Boleh di-unmute silakan. Belum Pak, lagi saya cari ini. Enggak oh, baik. Adakah yang sudah selesai? Pak Radot Jeffrey mungkin sudah selesai yang kelihatan di kamera saya. Sudah selesai Bapak? Belum Pak. Oh, belum. Baik. Oke. Satu Bapak lagi, adakah yang sudah selesai mengisi? Masih butuh waktu ya, lebih lama untuk mengisi, merekapnya. Ataukah ada yang kesulitan di dalam mengisi atau merekap itu tadi? Boleh saya bantu kalau ada kesulitan. Baik. Sambil kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti boleh menuliskan di kolom chat kalau sudah ketemu hasilnya. Ini sekali lagi untuk refleksi kita saja. Kita coba lanjutkan ya dengan bagian yang terakhir. Nah, saya punya studi kasus ini. Tadi Ibu Rina menyebutkan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini kan memang sangat mendasar, tapi juga abstrak kan? Kira-kira kalau Bapak Ibu mengajarkan ini dengan murid tadi yang beragam. Jadi saya ingat pertanyaan di awal Ibu Christine tadi, ada yang slow learner, ada yang fast, ada yang so-so. Nah, kalau saya mengajarkan persamaan kuadrat ini, kembali lagi memperhatikan pembelajaran yang berdiferensiasi atau differentiated instruction and learning, itu kayak apa ya? Gitu ya. Sambil menerapkan cara kita tadi ya, ada abstrak, nah ada visual, tuh, ada pakai konkret, ya, mungkin peraga, atau mungkin pakai teknologi. Silakan. Tadi Ibu Rina menyebutkan pakai aplikasi FED, oke, ya. Tapi mengajarkan persamaan kuadrat ini mengalihkan ceritanya ya, bahwa X plus 3 dalam kurung dikali X plus 2 dalam kurung akan menjadi X kuadrat plus 5X plus 6. Gitu ya. Ini yang gampang dulu. Nah, Bapak Ibu, tentunya stepnya kita tidak akan mengajarkan kebalikannya sebelum mengajarkan step ini ya. Memfaktorkan itu kan jauh lebih susah. Kalau menguraikan ini dasarnya kan perkalian. Jadi saya yakin kita semuanya mengajarkan dengan urutan yang benar ya. Jadi ini dulu baru masuk ke faktor dibalik. Membalik itu urusan setengah mati susahnya ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau kita mau mengajarkan ini gitu ya. Ada yang mau berbagi? Kalau cara visual kayak apa? Nah, kalau ngajarin murid yang nggak ngerti-ngerti terus gimana gitu ya. Satu kasus saja ini ya. Ini soal abstrak gitu. Tapi gimana mengajarnya? Oke, ini kembali ada yang mau berbagi, silakan. Mari Ibu. Mari Ibu, silakan. Kira-kira gimana nih? Ya, kalau pengalaman saya mengajarkan perkalian suku 2 dengan suku 2 seperti itu. Pertama ya saya ajarkan berdasarkan hukum distributifnya Bapak. Baik, distributif ya. Setelah itu, nah ini pasti ada nih yang masih nggak paham, masih kesulitan gitu ya, karena distributif kan kelihatan rame banget tuh aljabar, variabelnya gitu ya. Nah akhirnya saya ajarin dengan skema Bapak. Baik. Skema juga saya ajarkan seperti itu. Ya. Baik, jadi pakai apa namanya Ibu tadi pakai hukum distributif ya, kemudian pakai skema. Oke, itu kategorinya sebenarnya abstrak, apa visual, apa pakai alat peraga, apa pakai teknologi Ibu? Kalau menurut saya abstrak sih.
abstrak. Oke, thank you ya. Bu Wadatul, ada lagi yang mau berbagi pendekatan yang berbeda? Baik. Sambil nanti kalau ada yang punya ide yang berbeda, silakan ya. Izinkan saya berbagi beberapa cara berbeda. Baik, Bapak Ibu. Kalau hukum distributif, ya, nah, kira-kira dari pengalaman Bapak Ibu, kalau kita menggunakan cara abstrak, oke, kita kalikan satu per satu. Distributif ya, betul ya Ibu ya? Jadi yang ini kalikan yang sana. X-nya kalikan X plus 2, 3 kalikan X plus 2. Dan seterusnya, gitu ya. Ketemu, satu-satu dikalikan, dijumlahkan, oke. Nah, silakan. Mau pakai cara skema, silakan. Tapi itu kategori abstrak. Satu cara. Bagaimana cara yang lain? Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman banyak guru, saya kira Bapak Ibu sepakat bahwa cara ini tidak semua siswa mengerti. Apalagi kalau siswa masih punya problem, aduh ketemu X lagi, apaan itu gitu ya. Saya punya murid SMA kelas 10 tanya gitu, satu liter tuh kok bisa 1000 cc dari mana ya gitu ya. Waduh, saya kaget kan gitu, ini anak SMA masih tidak ngerti 1 liter 1000 cc gitu ya. Oke, nah itu selalu saja ada yang terjadi. Nah, saya share cara kedua. Nah, kembali pada pertanyaan di kasus itu tadi yang nggak ngerti ya, ditunjukkan gitu ya, 1 liter nih dituang 1000 cc itu sama dengan apa namanya, kubus ukurannya 10 kali 10 kali 10, nah itu volumenya 1000. 1 liternya dituang gitu, sama. Gitu. Oke. Nah, cara kedua, cara visual Bapak Ibu. Ini sebenarnya mungkin jarang kita melakukan, tapi ini very helpful gitu ya dengan pengalaman yang saya dapatkan berdasarkan research gitu. Oke, jadi kita tuh membuat X plus 3 itu dalam bentuk gambar Bapak Ibu. X plus 3, X plus 2, misalkan gini ya. Nah, X itu diwakili oleh ini. Oke, misalkan tuh X kayak begitu. Lalu 3 itu 1, 2, 3. Ya. Kemudian di sana X plus 2. X-nya yang warna hijau ini. 1 warna kuning, nah diwakili oleh bentuk seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita mengalihkan? Tetap pakai prinsip distributif tadi ya, Bapak Ibu. Jadi ini kalau kita mau kalikan satu-satu, oke, jangan lihat X-nya. Sekarang lihat aja yang warnanya di sini. Kan visual kan ini, anak tidak ngerti variabel, nggak pakai visual. X kali X. X ini anggaplah panjangnya, ya. Ini lebarnya. Kalau panjang dikalikan lebar tuh ketemu jadi apa gitu? Kan ketemu luasan tuh. Jadinya ini X, sisinya ini X, ketemu X kuadrat. Betul begitu? Nah, lalu kita kalikan, ini X kali X. Sekarang X kali 1 misalkan aja. Nah, ketemu X tetap. X kali 1 yang kuning sana di sini X. Oke? Nah, kemudian yang bawah ini ada 1, 1, 1. Ya, dikalikan X. Maka ketemu X, yang 1 di bawah ini juga X, yang ini juga X. Saya ulang, kalau Bapak Ibu masih belum mengikuti, 1 kali X ketemu X. Cuman posisinya jadi mendatar. Gitu ya. 1 kali X ketemu X lagi, 1 kali X ketemu X lagi. Jadi diwakili ini. Kan gampang, 1 dikalikan bentuk itu, ya tetap bentuk itu kan gitu ya. Nah, sekarang yang tinggal angka kali angka. Ini ada 3 kan kalau dijumlahkan langsung, kemudian sana ada 2. 3 kali 2 gampang aja dikalikan jadi 6. Sama aja kita kalikan 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah, kalau kita lihat bentuk itu, Bapak Ibu, coba lihat amati. Ya. Kemudian kita rapatkan. Ternyata jadinya apa di sini? Ini kan X kuadrat, betul? Kemudian di sana ada 2X ya. Ini ada X kuadrat, ada 2X, ada 3X, jadi 5X. Hijaunya ada berapa? Ada 5X. Kuningnya ada berapa? Ada 6X. Lalu X kuadratnya ada berapa yang biru? 1. That's visual. Ini saya pakai PPT sendiri, saya buat sendiri. Bisa. Ya, Bapak Ibu. Cuman memang butuh extra effort. Nah, cara ketiga, saya coba pakai alat peraga ya, Bapak Ibu.
saya akan berbagi alat peraga saya. Bolehkah dibantu untuk menampilkan di spotlight alat peraga saya, Mas Ruswan? Saya coba tunjukkan. Boleh dibantu spotlight alat peraga saya? Halo, bolehkah dibantu? Masih belum kelihatan ya? Masih belum kelihatan, Pak. Ya, baik. Mas Ruswan, bolehkah dibantu di spotlight? Oke, masih belum. Saya coba. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Baik, saya coba. Nah, ini aja ya. Muka saya nggak kelihatan, tapi yang penting alat peraga. Jadi, idenya sama. Bapak Ibu, saya membuat ini tuh dari karton. Ini karton bekas ya. Lalu saya kasih warna gitu. Nah, kalau misalkan tadi itu ada X plus 2 kali X plus 3 ya. Sebenarnya idenya sama. Ini anggaplah X gitu ya. Ini X. Kemudian kalau X plus 2, saya pakai ini yang kecil-kecil. Kadang-kadang begini Bapak Ibu. Ada anak cara abstrak nggak ngerti, visual juga masih belum nangkep, dia memang gaya belajarnya itu mesti utak-atik sesuatu, kinestetis gitu ya. Ini X, ini kan jadinya 2 ya, betul Bapak Ibu? Ini anggaplah mewakili X. Nah, kemudian yang di sini sama X plus 3 ya Bapak Ibu. Jadi saya punya 3 di situ. Apakah terlihat di sini X plus 3? Oke, terlihat dengan baik Bapak Ibu? Mbak Sulta boleh bantu? Terlihat? Ini X ya, lalu ini ada 3. Nah, kalau kita kalikan X kali X, anggap aja ini panjangnya segini, lebarnya segini, maka kalau dikalikan jadi luasan segini kan Bapak Ibu, saya pakai warna kuning. Sekarang ini X kali 1. Ya tetap X. Gini ya, tetap biru. X kali 1 lagi, X. Atau kalau mau langsung, ini X dikali 2 ketemu 2X. Dengan cara yang sama, ini 3 kalikan X. Maka akan ketemu X plus X plus X. Ada 3X. Betul Bapak Ibu? Sekarang tinggal ini 3 kalikan 2. Oh, jadi 6. Jadi kecil-kecilnya ada 6 gitu. 1 2 3 4 5 6. Nah, Bapak Ibu bisa membuat sendiri ini pakai karton, pakai apapun. Kadang-kadang anak ada yang harus belajarnya utak-atik sesuatu. Yuk, sekarang kita simpulkan. Dengan kita punya X plus 2 dikalikan X plus 3. Maka dengan melihat ini, kuning itu adalah X kuadrat ya, Bapak Ibu. Lalu kalau ini jadi 2X. Yang biru lagi di sini 3X. Yang merah di sini ada 6. Ternyata jadi X kuadrat plus 5X plus 6. Ya. Jadi bisa. Ini kalau kita memanage anak-anak dengan gaya belajar berbeda-beda, kemampuan berbeda-beda, maka ini akan menolong mereka, ya. Yang pinter-pinter abstrak langsung ngerti. Yang sukanya nonton gambar pakai gambar. Yang sukanya utak-atik pakai utak-atik, gitu ya, pakai ini. Nah, yang terakhir saya coba share pendekatan yang kita inikan tadi menggunakan teknologi, ya. Jadi ini Bapak Ibu, link ini ada di handout, nanti Bapak Ibu di akhir sesi bisa diambil, dan itu sudah ada linknya. Ada 2 aplikasi yang namanya Algebra Tile. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah pakai ini, silakan bisa dipakai. Bagaimana memakainya? Saya coba klik ya di sini. Oke, saya berpindah ke aplikasi dulu. Saya coba share screen. Oke, apakah sudah terlihat? Ya, Mbak Sultan, sudah terlihat aplikasi saya? Sudah terlihat, Pak. Virtual manipulatif. Nah, ini ada banyak ya. Ini bisa dipakai macam-macam. Pilihlah Algebra Tile. Oke. Sekarang apakah sudah muncul gambar apa, Mbak Sultan? Warna apa dominan di sini? Warna biru dan merah.
Oke, very good. Nah, saya coba apa namanya? Saya pakai corner frame ya. Nah, gini kira-kira. Sama seperti itu. Ada anak yang suka utak-atiknya komputer. Saya pakai ini ya. Ini X. Saya taruh di sini. Plus 2 ya tadi. 1, 2. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian X lagi. X-nya di sini diputar ya. Ini di pojokan sini ada tanda boleh diputar begini. Taruh di sini. Kemudian plus 3. 1, 2. Nah, saya luruskan dulu. Kemudian 3. Nah, yuk kita kalikan satu-satu ya. Sama seperti itu tadi prinsipnya. Sekarang X dulu yang ini dikalikan atas. Ya. X kali X ketemu apa? Jadi ini anggap aja panjangnya segini, lebarnya segini. Panjang kali lebar itu ketemu apa? Luas. Nah, luasnya persegi kan? Panjangnya X, luasnya X. Maka kalau dikalikan X kali X. Sekarang X kali 2. Warnanya tetap hijau ya di sini dan posisinya berdiri. Nah, ketemu ini X, satu lagi saya taruh di situ, ini ketemu X. Oke. Nah, sekarang yang bawah 3 kuning kali hijau 1. Nah, 3 kali X langsung ya. Jadi ketemu 3X ini. X-nya 1 kita pindahkan situ, X-nya 2 kita pindahkan situ, X-nya terakhir. Nah, sama tadi ya. 3 dikali 2. Kita taruh di sana. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4. Terakhir 5 dan 6. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi pendekatannya jadi beda-beda. Tadi satu teman mengungkapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, sehingga kita juga menggunakan proses yang berbeda-beda untuk anak dengan kemampuan yang berbeda-beda. Baik, sampai di sini dulu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan saya persilakan. Mari, saya kembali. Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin ada pertanyaan, ada masukan whatever, silakan. Kita masih punya waktu barang 20 menit ya, 15-20 menit. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Baik Pak Emrah, ini ada pertanyaan dari Ibu Christine Siregar by chat. Silakan. Kalau konstantanya negatif gimana Pak? Oh, oke, very good question. Saya coba kembali. Kalau konstantanya negatif bagaimana? Kita cuma main warna saja ya, Ibu. Saya coba kembali share screen. Oke, jadi di sini tadi sebenarnya ada pilihan warna. Ya, saya kelewatan menjelaskan. Oke, saya coba share screen kembali ya. Kalau beda warna bagaimana? Nah, tuh. Misalkan nih, beda tanda ya maksud saya. Gunakan warna merah. Kalau ini saya ganti merah, yang ini saya coba hapus ya. Nah, saya hapus dulu. Lalu saya ganti merah. Ini artinya apa? Min X gitu. Nanti yang kecilnya juga merah kalau negatif. Nah, tentu anak sudah belajar konsep bilangan negatif ya. Jangan nanti bingung ini warnanya ini kok bisa negatif. Ini hanya perjanjian saja. Merah untuk negatif. Ini artinya min X. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan min 2X gitu gimana ceritanya? Kita letakkan di sini. Nah, ini X, ini saya hapus dulu ya, kalau mau pakai negatif. Lalu saya ganti lagi, sorry. Ya. Nah, X-nya di sini jadi
Nah, ini ceritanya 2X. Nah, kalau 2X dikalikan X, terus jadi berapa tuh? 2X kalikan X. Ya kan berarti X kuadratnya double gitu kan, ini kali sana jadi ini kali sana jadi ini. Ini catatannya min 2X kali min X jadi plus gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi pakai warna saja. Biasanya perjanjiannya merah tuh pakai negatif. Lainnya positif. Gitu ya. Sudah? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh raise hand. Ya, kalau masih ada pertanyaan, mari silakan Bapak Ibu. Jadi, ya saya coba kopikan link dari aplikasi ini tadi ke chat ya, dan Bapak Ibu silakan bisa akses. Saya kelupaan untuk mencantumkan di chat ini tadi, Bapak Ibu. Sebentar, saya coba. Yes, sudah kelihatan? Sudah. Nah, silakan diklik dan Bapak Ibu akan masuk. Coba-coba saja nanti akan bisa. Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau masih ada saya persilakan. Oke, Pak Abed Nego, silakan Pak Abed. Mari. Mungkin ini Pak, melanjuti pertanyaan dari Ibu Christine Siregar tadi, kalau yang negatif itu konstantanya, jadi gimana untuk menghitungkan konstanta kan angka ya, misalkan 3 kali minus 2, nah bagaimana untuk mendapatkan minus negatif 6, itu menghitung kotaknya seperti apa Pak ya? Gitu. Gini, sekali lagi perjanjian, pakai warna Pak, jadi jumlahnya sama. Min 2 kali 3 hasilnya tetap 6, tapi tandanya negatif. Tanda negatif diwakili warna merah. Nanti Pak Abednego bisa sama anak-anak warnanya apa gitu janjian. Boleh, mau merah, mau yang lain silakan, warna bisa diganti-ganti ya. Tapi konsepnya sekali lagi, anak sudah mengerti perkalian bilangan negatif. Terlebih dahulu. Sebenarnya anak SMP kan sudah dapat itu ya di kelas 1. Dan kalau masuk ke variabel, anak-anak sudah mengerti betul bahwa min 2 kali 3 sama dengan minus 6. Minus 6 di sini diwakili apa? Diwakili tile atau keramik kecil. Jadi warnanya beda. Itu aja. Mau pakai lainnya warna macam-macam, tapi khusus negatif pakai warna merah. Boleh juga. Biasanya aplikasi ini pakai warnanya merah. Itu Pak Abednego. Sudah menjawab? Ya, baik, terima kasih, Pak Hendra. Baik, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Silakan. Baik. Saya tunggu. Kalau belum, sambil saya mengkopikan satu bagian terakhir ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi Jamboard saya ya. Ini untuk refleksi saja. Jadi begini pertanyaannya. Saya masuk ke sini dulu, ke slide saya dulu. Namun Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Jamboard saya di chat box. Jadi tadi kan kita belajar ada 4 pendekatan berbeda ini untuk mengelola diferensiasi tadi. Ada abstrak, pasti abstrak ya, karena basicnya math itu abstrak. Tapi juga ada visual, bisa jadi konkret pakai alat peraga ini. Saya membuat ini gampang saja ya, Bapak Ibu dipotong-potong gitu. Lalu juga ada pakai pendekatan teknologi. Nah, Bapak Ibu selama ini kira-kira area mana sih yang perlu Bapak Ibu kembangkan? Apakah kayaknya saya kepingin coba visual, kayaknya saya kepingin coba konkret, kayaknya saya kepingin coba aplikasi. Silakan. Bapak Ibu bisa tuliskan melalui link yang ada di chat box dan Bapak Ibu tuliskan bisa di sana. Misalkan saya pakai konkret peraga, lalu alasannya apa? Singkat saja Bapak Ibu bisa tuliskan di sana. Ya. Mari. Apakah ada yang sudah bisa mengakses Jamboard? Silakan. Linknya ada di chat box, Bapak Ibu. Saya coba tayangkan di sini. Nah, ini sudah ada yang coret-coret, mestinya sudah ada yang
mencoba ya Bapak Ibu. Oke. Jadi caranya kalau Bapak Ibu belum pernah tahu pakai Jamboard, silakan diklik tanda ini. Apakah terlihat Jamboard saya, Mbak? Terlihat, Pak. Jadi diklik begini. Nah, silakan diketik langsung aja ya. Diketik ini misalkan pakai konkret. Karena banyak siswa saya lebih mengerti kalau langsung praktek gitu ya misalkan, lalu save di sini. Nah, gitu. Ini akan muncul di sini. Nanti saya akan atur, saya perbesar. Nah, ini sudah ada satu yang di sini. Oh ya, konkret juga di sini. Lebih mudah dibayangkan ya. Kalau konkret nggak usah dibayangkan ya, langsung dilakukan. Oke. Di sini ada yang menuliskan pendekatan teknologi di era sekarang, betul pakai teknologi. Kalau ini ada halaman 1 nggak cukup, Bapak Ibu tinggal klik tanda panah di sana ya. Nah, masuk ke halaman kedua. Silakan. Ini sudah ada teman yang mengisi. Terima kasih ya. Pendekatan teknologi. Masih ada lagi, silakan Bapak Ibu boleh menuliskan di sana. Terima kasih ya. Sambil menunggu Bapak Ibu mau mengisi itu, kalau masih ada pertanyaan saya persilakan. Oke, ini masih ada yang sedang menuliskan, silakan. Oke, ini sudah ada muncul satu lagi. Terima kasih. Saya perbesar ya. Teknologi, karena zaman sekarang pembelajaran digital, anak-anak bisa melihat matematika secara konkret dengan menggunakan aplikasi ya. Terima kasih. Harapannya bisa bervariasi. Very good. Ini yang paling tepat ya, bervariasi ya. Kadang-kadang kita membutuhkan teknologi, kadang-kadang kita pakai peraga, kadang-kadang kita bisa pakai visual. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Silakan berlanjut ke slide kedua ya. Kalau yang di slide pertama udah penuh tadi, nah, sudah ketumpuk-tumpuk. Jadi ini saya perkecil aja pertanyaannya, Bapak Ibu sudah bisa sehingga ada tempat untuk Oke, konkret. Karena siswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung sehubungan dengan materi pembelajaran, namun tidak menutup kemungkinan dapat memakai pendekatan abstrak variabel. Yes, definitely ya. Memang goal akhirnya itu kita mengajarkan tuh abstrak matematik, tetapi untuk menuju abstrak seringkali ada siswa kesulitan. Itu sebabnya kita tolong dengan pendekatan yang berbeda. Baik, terima kasih ya. Kemudian apalagi di sini, ini kecil, saya coba besarkan. Nah, saya ingin mencoba pendekatan konkret. Baik. Ya, saya stop share dulu. Bapak Ibu, saya coba berbagi satu peraga konkret lagi. Ya. Ini biasanya tuh susah ya. Saya buat sendiri sekali lagi. Ini peraga yang simple, saya buat dari karton. Kadang-kadang anak itu enggak ngerti ya, susah menjelaskan volume apa namanya itu piramid, volume limas itu kok bisa sepertiga dari volume kubus gitu. Ceritanya gimana? Nah, saya buat ini, Bapak Ibu kelihatan di sini, Mas Ruslan bolehkah di lihat Pak, sudah di spotlight. Oh baik. Jadi ini ya, mungkin saya di remove saja, jadi biar gambarnya gede, itu teman-teman bisa lihat. Nah, oke, sorry. Sudahkah? Nah, oke. Jadi ini Bapak Ibu, saya namakan ini kubus ajaib saya. Dari sini kelihatan kubus ya, dari sini kelihatan kubus, dari sini kelihatan kubus. Saya buat 3 kubus ini dari limas. Kalau ini saya buka, lah, saya punya 3 limas identik atau kongruen sama, betul? Sehingga volume kubus saya tadi, kalau saya satukan membentuk kubus nih. Loh, volume kubus itu sama dengan 3 volume limas. Sehingga volume limas adalah 1/3. Nah, ini kita bisa buat sendiri, Bapak Ibu. Ini nyari-nyari mau beli, nggak ada, nggak nemu gitu. Kadang-kadang, ya, kalau kita
mau remote ya bisa ya. Oke. Baik Bapak Ibu. Jadi demikian sesi kita tadi, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya, untuk partisipasinya dalam diskusi dengan aktif. Ya, saya coba resumekan bahwa bagaimana kita bisa memfasilitasi pembelajaran matematik untuk anak-anak yang berbeda, gitu ya. Maka satu, kita harus memahami bahwa kondisi siswa itu berbeda. Sudut pandang dari sisi mereka, kadang-kadang kita harus melihat itu. Dan bagaimana memanage kelas yang berbeda, berdiferensiasi, menggunakan proses yang berbeda. Proses berbeda, menggunakan pendekatan yang berbeda, yang barusan kita pelajari tadi, at least ada 4 ya. Bapak Ibu boleh tambahkan lagi kalau ada nanti ya. Abstrak usahakan yang terakhir ya. Kalau murid-murid kita bagus-bagus abstrak langsung oke. Tapi selalu ada kendala. Gunakan pendekatan yang lain, apakah visual atau konkret atau teknologi pada saat ini ya. Tapi semuanya itu dalam rangka mempelajari supaya memberikan layanan supaya anak-anak bisa belajar matematika dengan lebih optimal lagi. Ya, baik. Akhir kata, sekali lagi terima kasih untuk partisipasi kebersamaan Bapak Ibu. Saya kembalikan pada Mbak Sulta. Selamat sore, Bapak Ibu.